بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل التاسع. الدنيا لا راحة فيها لمؤمن عاجل البتة، وإن وجدت فيها راحة له فلا بد أن تكون مصحوبة بغفلة منه عن ربه وعن معاده. وأما الأحمق وأما الأحمق فقد يستريح في الدنيا، وسبب وجود الراحة له فيها كونه أحمق لا يهتدي إلى مواطن الآفات وما يصحب راحة الدنيا من المكدرات والمشوشات الحاليات أو المتوقعات، حيث قالوا لا راحة في الدنيا، وأن الإنسان يطلب في الدنيا ما لم يخلق فيها وهو الراحة، ومرادهم بذلك الراحة الكاملة الصافية من كل وجه لأهل البصائر والعقول، وذلك كذلك. فأما الأحمق ومن لا عقل له فقد يستريح، ولذلك قيل استراح من لا عقل له. وقد أشار المتنبي إلى ما يقرب من هذا المعنى فقال: تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. وقال أيضا: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. انتهى، والله تعالى أعلم. Dunia. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah alhamdulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Dunia ini tidak ada rahah, ketenangan, ketentraman di dalamnya bagi orang yang mukmin. Orang mukmin yang berakal tidak sama sekali melihat di dunia ini ada ketentraman sama sekali. Karena itu Nabi SAW menggambarkan bahwa dunia ini adalah sijnul mukmin, penjara bagi orang yang beriman, wa jannatul kafir, surga bagi orang yang kafir. Artinya orang yang beriman tidak merasa dia tadi itu betah ada di dunia. Ibarat orang yang dia di penjara, harapannya adalah keluar atau kabur daripada penjara. Begitu orang beriman merasakan kehidupan di atas dunia ini. Adapun orang yang kafir, mereka merasa ini surganya. Karena itu orang yang beriman, jika dia datang ajalnya, dia merasa bahagia karena dia keluar dari penjara dan dia masuk surga yang sebenarnya. Orang yang kafir ini adalah surganya. Berat dia keluar daripada dunia sehingga dia tadi itu benar-benar mengenal setelah keluar daripada dunia dia akan masuk ke nerakanya. Kalaupun bisa didapatkan ketentraman di atas dunia, maka itu diharuskan lupa dari Tuhannya. Bersamaan harus lupa dengan Tuhannya dan lupa dengan akhiratnya. Bagi orang-orang yang berakal, dia lebih menghargai waktunya untuk ingat kepada Tuhan, bukan terlena dengan dunia dan harus lupa terhadap akhiratnya dan Tuhannya. Karena itu mereka berkata, ghafla sa'anillah asyad min dukhulin nar. Bagi mereka, lupa sesaat daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih berat dan lebih berbahaya daripada masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ahmak, orang yang bodoh, orang yang tolol, ya kadang-kadang dia merasakan ketentraman di atas dunia, betah di atas dunia. Tahukah Anda kenapa dia mendapatkan itu semuanya? Karena memang kebodohannya. Dia tidak paham kalau dia itu tinggal di daerah yang penuh dengan penyakit, yang penuh dengan bahaya, yang penuh dengan urusan-urusan yang
membuat dia tadi itu keruh, membuat dia tadi itu terganggu, baik yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Saudara, kalau Anda tinggal di daerah yang sangat berbahaya, di situ misalnya banyak ranjau, kemudian di situ juga bau busuk yang akan membuat kamu sakit misalnya, maka kalau ada orang senang tinggal di situ, itulah orang yang bodoh. Begitulah dunia ini adalah banyak bahayanya, banyak penyakitnya, baik zahir maupun batin. Penyakit zahir Anda lihat sekarang, orang dalam gelisah setiap saatnya, koronakah, koronikah, koronukah, bingung setiap saatnya. Kapan manusia akan tenang, tentram hidup di atas dunia? Nggak ada orang berakal. Apalagi penyakit batin. Kadang-kadang satu majlis hatinya berbeda-beda. Bisa satu majlis tapi hatinya bermusuhan. Itulah yang terjadi. Dunia ini adalah bagi orang yang bodoh saja yang merasa tentram dan betah di dalamnya. Karena itu dikatakan oleh orang solehin, la rahata fid dunya wa annal insan yatlub fid dunya ma lam yukhlaq fiha wa warraha. Enggak ada ketentraman di atas dunia. Manusia kalau mencari ketentraman di dunia, itu berarti mencari sesuatu yang tidak pernah diciptakan oleh Allah di atas dunia. Coba Anda teliti, orang yang jadi pejabat kelas nomor satu, sumpek dia sekarang, bingung. Profesor yang tertinggi, bingung. Ahli ekonomi, bingung. Semuanya bingung. Gak ada roha di atas dunia ini. Semuanya bingung, semuanya gelisah. Itulah yang memang Allah ciptakan di atas dunia. Karena itu kalau ada orang kepingin roha, anak kepingin tentrem, bahagia, di atas dunia tidak ada urusan, tidak ada gangguan, ente berarti mencari yang mustahil. Satu hal yang mustahil itu tidak pernah Allah ciptakan di atas dunia ini. Karena itu dikatakan istaraha man la aglalah, yang bisa tentrem merasa betah di dunia yang nggak punya akal. Tidur di trotoar, paham ya? Ngorok dia tentrem dia. Yang nggak punya akal begitu. Yang punya akal jangan, percuma. Inti harus siap sabar di atas dunia, karena memang Allah ciptakan kamu di atas dunia untuk mendapatkan musibah. Wala nabwannakum bisyai'im minal khaufi ila akhir ayat. Pasti aku Allah akan memberikan ibtila, ujian kepada kamu. Ya pasti. Dengan sendirinya saudara. Tambahnya umur, tambah lemah. Tambahnya umur, banyak rasa sakit. Tambahnya umur, bukan tambah tenang, banyak urusan. Mikiri anak, sekarang mikiri cucu, double jumlahnya. 3 kali, mungkin 4 kali. Terus begitu, nggak ada habisnya. Ila akhiril umur. Ila akhiril umur. Kecuali kalau ente nggak berakal, nggak agak mungkin. Nggak ada mikir itu semuanya. Subhanallah. Karena itu Al-Mutanabbi dalam syairnya dia berkata, tasful hayatu li jahilin aw ghaflin amma madha minha wa ma yutawagga'u. Akan menjadi tentrem ini kehidupan, pertama bagi orang yang bodoh, kedua bagi orang yang lupa. Lupa apa? Lupa nggak mikir urusan yang berlalu dan yang akan datang. Jadi orang dungu sudah, nggak kepikiran walaupun banyak salah, nggak kepikiran walaupun nanti di akhirat masuk neraka. Waliman yughalitu fil haqa'iqi nafsahu wa yasumaha talabal muhala fatatma'u. Atau orang yang menjadikan salah dalam memahami pada dirinya, selalu digiring pikiran dan dirinya untuk tidak mengenal dunia dengan sebenar-benarnya. Akhirnya yang dicari, kalau rumah bagus akan tentram, kalau duit banyak akan tentram, kalau pegawainya banyak akan tentram, kalau jadi presiden akan tentram, kalau jadi DPR akan tentram, kalau dia tadi itu dihormati akan tentram, kalau tokonya besar akan tentram. Akhirnya talabal muhal, dia mencari sesuatu yang mustahil, yaitu ketenangan jiwa.
fatatma'u, ambisi ke sana nggak dapat, nggak dapat saudara. Masya Allah. Udah, kalau ana punya kendaraan, ana mau tenang. Punya kendaraan, mikir helikopter saudara. Begitu manusia. Kalau ana ada bed, ana sekarang nyewa. Kalau ana bed, ana mau istiqomah, ada bed ditawari tanah rohis, utang lagi, terus nggak habis-habisnya jadinya. Ternyata orang yang paling bisa menikmat di atas dunia ini, innal abrara lafi na'im, orang-orang yang abrar, mereka orang-orang yang zuhud tapi menikmati sholatnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, istiqamahnya, zikirnya, itulah dalam surga di atas dunia. Wadul agli yashga fin na'imi bi aglihi wa akhul jahalati fi syaqawati yan'amu. Saudara, orang yang berakal itu dia akan menjadi susah payah, betul-betul berpikir, berusaha keras kalau dalam kenikmatan dengan akalnya. Tetapi orang yang bodoh, dia dalam keadaan susah pun masih menikmati. Saya kasih gambaran. Ada makanan macam-macam makanan. Orang yang waras, dia nggak asal makan. Wah, anak punya penyakit lambung, ini nggak boleh. Wah, anak penyakit penyakit darah tinggi, ini nggak boleh. Wah, ini anak punya kencing manis. Dia akan pilih. Kalau perlu ditinggalkan yang lainnya. Kenapa? Lagi darahnya naik, jangan sate. Dia akhirnya makan gado-gado, daun-daunan. Itulah orang yang pandai. Tetapi orang yang bodoh enggak, dia sakit. Macam-macam penyakit, makan itu, makan ini, makan itu, makan ini. Ini orang bodoh. Begitulah orang yang di atas dunia ini. Orang yang berakal, dia pilih-pilih, enggak semuanya dinikmati di atas dunia. Dia pilih, dia dikitkan ini. Kenapa? Ini bahaya karena anak punya penyakit ini. Dia dikitkan itu, begitu. Wah, saya ini punya penyakit hubbur riyasa, enggak mau nyalonkan. Wah, saya ini punya hubbud dunia, dia sedekahkan itu dunianya. Kenapa? Karena yang dicari adalah keselamatan, ketenangan jiwa. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Dalam keadaan susah pun masih dia tadi itu ambisi untuk menikmati. Sesungguhnya kenikmatan itu adalah ketika Anda kembali kepada Allah, ridha dengan takdir Allah, dan mengenal bahwa dunia adalah bukan tempat untuk tinggal Anda, tapi nanti ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalui kehidupan dunia ini dengan sekedarnya, yang penting kamu bisa menggunakan kehidupan kamu untuk ibadah kepada Allah, maka di sanalah kamu akan menjadi orang-orang yang mulia dan akan dijamu oleh Allah dengan kenikmatan yang abadi ada di surga Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang yang sadar. Mudah-mudahan Allah buka kebodohan ini daripada diri kita, mengetahui hakikat daripada dunia, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang selamat dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin.